Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat untuk belajar. Semangat. Ada yang sakit? Nah, Rizka kemana? tahu, Pak. Siapa lagi ya yang nggak ada ya? Bu ya? Rizka aja ya? Iya, Bu. Sekali, Bu. Al-Quran ada, Bu? Ada. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang membaca doa pelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang berkah ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kalian semuanya berdiri.
light at Royal Hotel. The Bluetooth device is connected successfully. Kelinci kecil dan Desri M. Putri. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggetar di sudut kebun Pak Rusak. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil merimis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sana? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusak. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusak tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusak. Aku sering melihat Pak Rusak membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama. Saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang, dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang jauh. Nah, sekarang setelah kita menyimak cerita tersebut, mari Sudah mendengarkan ceritanya? Sudah. Apa judul ceritanya? Di dalam cerita kelinci kecil dan burung pipit itu ada yang namanya unsur intrinsik, ya. Coba baca di bukunya, apa itu unsur intrinsik? Di buku LKS.
Setelah fiksi. Ya. Halaman 23 di buku LKS halaman 23. Nah, ketemu? Nah, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Yang tadi karya sastranya berupa apa? Dongeng, ya, dongeng cerita, burung pipit dan kelinci. Nah, di situ ada unsur intrinsiknya. Ada berapa unsur intrinsik? Coba lihat di sebelahnya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Adanya kita akan belajar 7, gaya bahasa kita tersendiri nanti mau nggak apa belajarnya. Coba lihat peta konsep ke depan. Tadi sudah belajar, sudah kita dengarkan, sudah kita baca tentang cerita burung pipit. Nah, di sini ada judul cerita. Apa judulnya? Kancil ya? Apa kelinci? Kelinci kecil. Yang pertama tema. Tema itu adalah isi dari cerita secara keseluruhan ya. Ide cerita. Tema biasanya tidak dituliskan. Ya, kita mengetahui tema setelah kita membaca secara keseluruhan isi cerita atau mendengarkan secara keseluruhan cerita. Tema itu bisa pendidikan, perjuangan. Nah, kalau cerita kelinci kecil dan burung pipit apa temanya kira-kira? Tentang apa dia? Ya, tentang apa lagi? Tema itu biasanya tidak terlalu panjang. Biasanya cuma satu kata atau dua kata. Nah, kita bisa, kamu ada nggak tadi terdengar ibuku kan tidak membolehkan keluar karena sedang ada wabah penyakit. Nah, itu ceritanya bisa tentang pendidikan. Pendidikan karakter yang mana kita harus mengikuti perintah dari ibu kita ataupun dari pemerintah setempat ya. Itu bisa tentang temanya, tema
jabatan orang tua. Kalimat tadi apa? Ya. Kalau yang dari huruf pipit apa pesannya? Benar ya, semua jawaban dari teman-teman semua benar. Nah, itu adalah amanat. Biasanya amanat itu tidak ditulis, tapi kita yang mengambil pelajaran dari situ. Setelah kita membaca, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara menulis, menceritakan sesuatu. Nah, sudut pandang itu yang akan kita ketahui ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Kalau sudut pandang orang ketiga maksudnya ya, maaf. Sudut pandang orang pertama itu dia menceritakan pakai bahasa aku, saya, dan kami. Kalau misalnya sudut pandang orang ketiga itu dia menceritakan dengan nama orang atau nama hewan, kancil, burung pipit. Nah, itu adalah sudut pandang orang ketiga. Ya. Tapi yang akan kita pelajari lebih dalam tuh ini ya, tentang tokoh, penokohan, apa lagi? Lawan, alur, amanat, dan tema. Sudah bisa mencari unsur intrinsik dari sebuah cerita? Ada pertanyaan? Ya. Nah, saatnya berdiskusi kelompok. Bagikan dulu tentang kerjanya. Maka ditulis nama
Kenapa ini? Bodoh amat, kenapa ini semua? Jangan. Silakan Anda tulis di apanya? Ditempel aja lah. Ditempel lalu dicari jawabannya. Enggak boleh sampai. Kelompok ini. Silakan Anda. Yang ribut. Satu aja ya. Nanti namanya ditunggu, Bu. Ini loh saya, Bu. Coba lihat di buku kata konsepnya ada di buku. Pandi. Alur. Judulnya apa? Temanya apa? Gambar di Kalau soalnya sulit, kamu dapat soal apa? Sudah jawabannya. Ambil langsung jawab. Tentang konsep. Kalau sudah, silakan maju. Terus ambil lagi soal selanjutnya. Sudah selesai belum? Nanti dibawa ke sini. Kalau sudah, ambil soal lagi. Kenapa kamu nggak mau ngambil yang mudah, yang 10? Oh ya, itu memang 38 soal sulit. Tapi ibu percaya kalian bisa.
Waktunya 10 menit lagi. Ya, kamu namanya yang susah. Kalau yang bilang mudah aja dulu. Ya, tapi nggak apa-apa. Dan alur Terus
Ya. Apa lagi? Namanya nggak ditulis.
enggak ya. Ya. 80 nilainya ya. Piko sama Genja sama Agnes. Setengah menit lagi. Kelompok Atala. Berapa nih? 20? Nah, silakan dibuka sambil bermain. Waktunya Atala yang berapa ada Atala? 30. Mana lagi? 20, 10, 60 berarti ya. 20 tambah 60, 50, 60. Ininya mana? Yang ininya mana? Nama kelompoknya? Kamu Santi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas soal yang ini juga. Sudah semuanya? Nah, dari kerja kelompok ini, kamu itu belajar bagaimana menyusun strategi, ya. Kalau kira-kira kita tidak mampu yang 30 soalnya sulit, ya. Nah, kamu pilih dulu yang 10. Kalau 10 itu soalnya mudah. Bisa kamu 3 menit bisa 3 soal. Jadi kan sama juga waktunya. Kemudian dengarkan apa yang ibu jelaskan tadi ceritanya, bukan yang huruf pipit itu, tapi kerinci yang ada di dalam sini misalnya, ya. Tuh. Kemudian kelompok harus bekerja sama, tidak boleh hanya satu orang saja. Namanya juga kerja kelompok kan. Nah, ada yang baca, ada yang nulis, ada yang megang, ada yang menempel.
Kenapa nilainya kurang tadi? Soalnya enak kok. Enak dimakan. Soalnya mudah sekali. Ada resepnya. 2 ya. Udah, satu sendiri. Ayo cepat, jangan lagi sampai waktunya habis. Kenapa? Ini yang itu kenapa nilainya yang kurang tadi? Pokoknya 10 menit. Selain cinta, kita harus juga bisa memanfaatkan waktu. Saya kelas 3. Kita nggak usah percaya dulu ada soalnya. Cuma sampai 9. Yang kita nyanyikan tadi. Ayo, cepat. Iya, 9. Ibu,
Mama jangan lupa ya. Siapa-siapa harus dikumpulkan. Ya, kalau nggak tahu juga itu subhanallah. Yang 4 menit lagi. Oh,